Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silakan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Destina Martaviani, 2. Yusrotin Melariskina, 3. Milatul Lailiyah akan memaparkan materi yang bertema sejarah masuknya Islam dan karakteristik budaya Jawa. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas dan dipekerjakan oleh pemerintahannya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya Marco Polo, Muhammad Wur, Ibnu Batutah, dan lain-lain. Islam masuk di Indonesia ditandai dengan berita dari Arab, berita dari Eropa, berita dari India, berita dari Cina, dan sumber berita dalam negeri. Yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zaba, Zabai, atau Seribusa. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanan itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah Jasenak Hodgen, W. F. Suterman, dan Bernard H. M. Webb. Yang ketiga, berita dari India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping pedagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi. Di bawah oleh Jasenak Hodgen, pendukung teori ini diantaranya adalah
di Argunda, Van Rokel, Marcion, R. Agam, dan C.A.O. van Namwis. Yang keempat, berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari M.A. Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Chongho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.W. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ketika mereka mendominasi perdagangan barat sampai timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera atau disebut tahsih. Yang terakhir, sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di Leran atau Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab, yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun tahun 1028. Kedua, makam Sultan Malikul Soleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Yang pertama, Islam masuk melalui interaksi perdagangan. Yang kedua, Islam disebarkan melalui akulturasi budaya Hindu pada zaman tersebut. Yang ketiga, penyebarannya dengan jalur damai. Yang keempat, hukum dalam Islam tidak mengandung strata sosial atau tingkatan sosial. Yang terakhir, untuk masuk Islam tidak berat, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya Desina Martaviani sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Melalui proses perdagangan, Islam dibawa oleh para saudagar-saudagar Muslim kepada penduduk di Nusantara. Yang kedua, melalui perkawinan. Para saudagar Muslim yang tertarik dengan wanita setempat dan ingin menikah menyarankan agar wanita tersebut untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Melalui pernikahan ini menjadikan penganut Islam lebih banyak, lebih menguntungkan lagi jika perkawinan terjadi antara saudagar Muslim dan anak bangsawan. Hal ini akan mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dilakukan oleh para ulama, kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Yang keempat, melalui kesenian. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat setempat. Tokoh ini yang terkenal misalnya Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti menggunakan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Dan yang terakhir yaitu tasawuf. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Selanjutnya yaitu masuknya Islam di Jawa. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibadullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibadullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan, satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Makam tertua berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit.
Nah, selanjutnya ada macam-macam budaya di Jawa. Yang pertama yaitu batik Jawa. Pakaian jenis batik berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal dengan sejak abad 17 yang dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Kesenian batik mulai meluas dan menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Yang kedua ada ketoprak. Ketoprak merupakan seni panggung yang khas terutama melalui ceritanya yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa, baik kisah legenda, kepahlawanan, ataupun kehidupan sehari-hari. Ketoprak adalah kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Diyakini terlahir di Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan diiringi oleh gamelan. Yang ketiga yaitu wayang kulit. Budaya wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia, terutama berkembang di Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Yang keempat yaitu sinden. Sinden dapat diartikan seseorang yang melantunkan lagu. Sinden adalah sebutan bagi para wanita yang bernyanyi untuk mengikuti iringan gending gamelan. Sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan. Selain yang memiliki keahlian vokal yang baik, sinden juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat memeriahkan acara. Yang kelima, keris. Benda keris merupakan senjata pusaka dalam kebudayaan suku Jawa yang sudah digunakan sejak lebih 600 tahun yang lalu. Senjata keris ini diyakini berasal dari Pulau Jawa sekitar abad ke-9 yang lampau hingga abad ke-14. Keris juga masih menjadi lambang kebesaran banyak kerajaan di Nusantara, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Raja-raja di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan hingga Pulau Sulawesi juga menjadikan keris sebagai lambang kedaulatannya. Yang keempat yaitu keraton. Keraton adalah daerah tempat seorang penguasa, raja atau ratu memerintah atau tempat tinggalnya atau istana. Dalam pengertian sehari-hari, keraton sering merujuk pada istana penguasa di Nusantara. Kata Jawa ratu berkerabat dengan kata dalam bahasa Melayu datu atau datu. Yang ketujuh ada jaipongan. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencaksilat, wayang golek, topeng gadget, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipongan di Karawang pesat pertumbuhannya dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipongan Sunda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau juru kawi. Selanjutnya ada angklung. Angklung adalah alat musik khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu, sedangkan suara atau nada alat ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Yang terakhir ada kalender Jawa. Kalender Jawa merupakan penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram. Penyelesaian budaya Jawa, kalender Jawa dibuat dengan perpaduan antara budaya Islam, budaya Hindu-Buddha, dan budaya Eropa. Dalam kalender sistem Jawa, siklus harian yang dipakai ada dua macam, yakni siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari seperti yang kita kenal sekarang, Senin sampai Minggu, serta siklus minggu Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Untuk hitungan bulan kalender Jawa juga memiliki 12 bulan, yakni Suro, Supar, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, dan Besar. Saya Milatul Lailiyah sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi yang ketiga, kandungan nilai budaya Jawa. Yang pertama, aja dumeh. Aja dumeh adalah suatu sikap seseorang yang mendorong untuk berbuat sewenang-wenangnya menurut kehendak sendiri sehingga lupa diri. Orang Jawa selalu berusaha jangan sampai kelihatan melebihi orang lain. Bila kita menjadi pemimpin, perlu menghindari sikap aja dumeh agar kepemimpinan kita tidak goyah. Selanjutnya yang kedua, tepal selira. Tepal selira merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, orang yang mempunyai tepal selira tidak akan bertindak sewenang-wenangnya jika ia menjadi pemimpin.
Jadi pada dasarnya seseorang yang mempunyai tepat selera adalah tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk menyalahkan orang lain. Yang ketiga, mawas diri. Mawas diri identik dengan anti introspeksi. Bagi masyarakat Jawa senang menjalankan mawas diri dan berusaha untuk selalu menjadi pedoman cara bertindak guna mendapat jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Jalan bagi seseorang agar dapat mawas diri adalah berkomunikasi dengan Tuhan untuk memohon agar apa yang dilakukan adalah menurut kehendaknya atau paling tidak bersengaja. Selanjutnya, budi luhur. Budi luhur adalah perilaku seseorang untuk selalu berbuat yang terbaik dan berbagi kebaikan. Pada prinsipnya, kita harus berusaha jangan sampai berbuat jahat dan untuk itu kita harus menjauhkan diri dari perbuatan serai dan dengki. Yang kelima, sikap wani tombok. Wani tombok berarti berani menanggung rugi demi harga diri. Sikap wani tombok bagi masyarakat Jawa adalah sikap berani menanggung risiko atau rugi. Sikap tersebut merupakan sikap perwira, yaitu sikap terpuji karena mau memberi bantuan bila ada kekurangan. Misalnya, biaya yang seharusnya ditanggung bersama secara patungan ternyata kurang. Yang keenam, mendem jero mikul dhuwur. Mendem jero mikul dhuwur yaitu menutup lubang sampai sedalam-dalamnya dan memikul sampai atas. Maksud ungkapan tersebut adalah kita sebagai anak atau generasi penerus harus melupakan atau melenyapkan keburukan, kejelekan, atau kesalahan orang tua, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagi orang Jawa, tidak baik mengungkit-ungkit atau mengungkapkan keburukan orang tua dan saudara yang sudah meninggal. Yang perlu dikenang adalah jasa mereka. Selanjutnya, sifat gemi, nastiti, dan ngati-hati. Gemi artinya pandai menghemat. Pada dasarnya, gemi adalah selalu memperhitungkan secara cermat untuk mengeluarkan uang. Gemi bukanlah pelit, melainkan dapat membedakan apa yang perlu dibeli dan apa yang belum perlu dibeli. Nasiti artinya cermat, yaitu segala tindakan yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan matang-matang. Selanjutnya, ngati-ngati dalam bahasa Indonesia adalah selalu berhati-hati. Selanjutnya, Jir Basuki Mawabeya. Hakikat dari ungkapan Jir Basuki Mawabeya adalah segala sesuatu yang kita cita-citakan harus disertai dengan usaha. Sesungguh-sungguh di samping diperlukan biaya sehubungan dengan hal tersebut. Orang Jawa tidak sayang-sayang untuk mengeluarkan uang, asal apa yang dimaksudkan dapat terwujud, meskipun uang itu diperoleh dengan cara menjual apa saja yang dimilikinya atau dengan meminjam uang. Selanjutnya, ajining diri saka obani lati. Arti dari ungkapan itu adalah harga diri seseorang itu tergantung dari apa yang dikatakan. Bila kita berbicara melalui gerakan bibir, harus dengan kata-kata yang sopan, hormat, dan dapat menyenangkan orang lain. Selanjutnya, karakteristik budaya di Jawa. Yang pertama, kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa, sebelum datang pengaruh agama Hindu-Buddha merupakan masyarakat yang susunannya teratur sebagai masyarakat yang masih sederhana. Yang kedua, kebudayaan Jawa pada masa Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan India Hindu-Buddha bersifat ekspansif, sedangkan kebudayaan Jawa yang bersifat menerima pengaruh unsur-unsur Hinduisme, Buddhisme. Prosesnya bukan hanya bersifat akulturasi saja, akan tetapi kebangkitan kebudayaan Jawa dengan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan India. Yang ketiga, kebudayaan Jawa pada masa kerajaan Islam. Islam datang ke Indonesia dan di Pulau Jawa khususnya mendatangkan perubahan besar dalam pandangan manusia terhadap hidup dan dunianya. Islam memperkenalkan dasar-dasar pemikiran modern. Demikian pula, Islam juga memperkenalkan Mekah sebagai pusat ruang yang mendorong berkembangnya kebudayaan pesisiran dan membudayakan peta geografis. Masuknya unsur-unsur Islam dalam budaya dalam bahasa dan sastra Jawa menyebabkan bahasa ini dimulai terpecahnya menjadi dua, yaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa kuno merupakan bahasa sebelum zaman Islam Demak yang kemudian tersisih dari Jawa, namun tetap bertahan di Pulau Bali.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.